Sobat ISPI, ingat obat, ingat ISPI. Hari ini spesial banget, kita kedatangan narasumber yang keren banget, yang ahli di bidangnya. Kenalin, beliau adalah salah satu dosen di Stikes ISPI Banjarmasin. Nah, beliau juga memiliki pengalaman soal penggunaan obat di masyarakat. Hari ini, topik yang akan kita bahas adalah topik yang sering muncul di dunia medis, namun belum banyak orang-orang yang benar-benar paham risikonya. Topik kita hari ini adalah pengaruh penggunaan proton pump inhibitor atau PPI jangka panjang terhadap risiko kanker lambung. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Bapak. Hai, perkenalkan nama saya Nurdin. Sebenarnya karena saya nggak terlalu ini juga ya di bidang ini. Cuman pernah dapat pengalaman lah untuk pengobatan mungkin di sini saya akan berbagi tips dan pengalaman aja sih bagaimana obat-obat yang sering digunakan biasanya kalau di masyarakat itu obat yang sebenarnya harus menggunakan resep dokter, harus menggunakan atau pemantauan dokter. Nah, itu yang harus kita pantau gitu ya. Oke, saya kembalikan. Oke, langsung aja nih Pak. Saya mau nanya, kira-kira PPI ini obat yang kayak gimana sih? Kan di masyarakat sering banget nih diresepkan obat seperti omeprazol atau lansoprazol kalau kita mengeluh sakit lambung gitu. Dan bagaimana mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Oke, jadi kita bahas sedikit, maksudnya secara umum dan emang biar mudah dimengerti ya. Jadi betul sekali nih, jadi PPI itu atau proton pump inhibitor adalah jenis obat yang bekerja menurunkan produksi asam lambung. Nah, jadi dengan menurunkan produksi asam lambung memang penting sih untuk pencernaan sebenarnya. Asam lambung itu penting sebenarnya untuk pencernaan. Cuman kadang kalau jumlahnya berlebihan, nah itu yang biasa orang keluhkan itu apa tuh? Bisa bikin perut nyeri, perutnya perih, nyeri ulu hati, bahkan kayak ada luka di lambung gitulah. Nah, mungkin di sini PPI ini bisa membantu menenangkan lambung. Jadi kayak lambung kita tuh lagi marah lah misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita kasih obat PPI, jadi dia bisa menenangkan kayak gitu. Nah, jadi untuk produksi asamnya ya. Jadi di sini produksi asamnya itu ditekan. Terus untuk obat ini sering diresepkan pada kondisi seperti sakit mah, bisa GERD atau kayak tukak lambung kayak gitu. Oke. Terus nih Pak, di masyarakat kan kurang lebih banyak yang minum PPI ini terus-menerus. Nah, bahkan sampai tahunan. Kalau dipakai jangka panjang, benar nggak sih katanya bisa ningkatin risiko kanker lambung? Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi saya pernah sih baca beberapa penelitian gitu ya. Jadi dari beberapa penelitian memang menemukan bahwa penggunaan PPI jangka panjang itu bisa meningkatkan risiko kanker lambung. Tapi tidak serta-merta nih, harus saya tanda kutip dulu nih. Jadi bukan penyebab bukan PPI-nya itu ya, maksudnya yang menyebabkan kanker ini. Jadi ini biasanya terjadi kalau ada faktor lain yang menyertai. Misalnya nih, di lambung kita itu ada infeksi. Misalkan infeksi bakteri Helicobacter pylori itu. Nah, itu kan yang tidak diobati nih. Jadi bukan PPI-nya saja yang salah, tapi juga kombinasi faktor-faktor yang lainnya itu. Oh. Iya. Kalau boleh dijelaskan nih Pak, sebenarnya apa yang menjadi alasan dibalik resiko penggunaannya PPI itu? Nah, apakah berkaitan dengan efek terhadap bakteri tadi ya, atau faktor lain yang patut diwaspadai? Oke, jadi begini nih, saya mau menjelaskan lebih detail ya. Jadi saat seseorang tuh punya infeksi bakteri Helicobacter pylori tuh dan minum PPI dalam jangka panjang, kan karena saya sudah jelaskan di awal, PPI itu kan menekan asam lambung tadi ya, yang harusnya asam lambungnya keluar lebih banyak misalkan kayak gitu, karena ditekan sama PPI tadi jadi berkurang. Nah, kalau kita menggunakan PPI dalam jangka panjang, asam lambung kita jadi sangat rendah. Nah, ini yang membuat lambung kita tuh rentan terhadap pertumbuhan bakteri jahat tadi. Nah, itu sih sebenarnya. Cuman kalau dalam jangka panjang ini biasa menyebabkan peradangan kronis tuh. Nah, itu yang berisiko berubah menjadi kanker. Karena ada pertumbuhan bakteri tadi, karena si asam lambung ditekan kan ya. Nah, itu jadi asam lambungnya rendah, pertumbuhan bakteri sangat memungkinkan. Itu sih. Jadi penting sekali kalau ada infeksi bakteri, mungkin
yang harus diobati dulu itu infeksi bakterinya sebelum rutin pakai obat PPI ini, golongan PPI. Oke, selain bentar, ke distract. Oke, selain risiko terjadinya kanker lambung tersebut, apakah ada risiko lain kalau meminum PPI ini terus-menerus? Jadi sebenarnya pasti ada risiko ya, tentu ada, pasti ada. Kalau digunakan terlalu lama ya, jadi PPI ini bisa menyebabkan beberapa efek samping. Saya kasih contohnya ini ada beberapa. Yang pertama mungkin tulang keropos atau osteoporosis ya, karena mungkin penggunaan PPI terlalu lama, jadi bisa menyebabkan gangguan penyerapan kalsium. Yang kedua, bisa kita kekurangan vitamin B12 karena penggunaan PPI terlalu lama ya. Terus yang ketiga itu ada kekurangan magnesium, sama yang keempat itu bisa diare akibat bakteri tertentu. Yang kata saya tadi kan karena kita asam lambungnya ditekan tuh, bakteri tumbuh di sana karena asam lambungnya rendah sudah di sana. Terus yang terakhir bahkan sampai ada yang lebih berat tuh masalah di ginjal pada beberapa orang kayak gitu Mbak. Makanya PPI ini aman bila digunakan sesuai anjuran. Kalau tidak sesuai anjuran jadinya bahaya ya? Ya, tapi berisiko bila digunakan sembarangan. Oke. Jadi nih Pak, lalu bagaimana dengan keamanan PPI jika dikonsumsi tanpa resep Pak? Karena faktanya di lapangan banyak masyarakat yang membeli dan mengkonsumsinya secara mandiri nih, tanpa konsultasi dokter atau tenaga kesehatan. Bagaimana menurut Bapak hal tersebut? Gimana nih gitu? Jadi itu memang sering terjadi ya? Iya. Yang saya lihat di masyarakat itu memang itu sering terjadi karena gejala mah itu dianggap kayak biasa Mbak. Jadi banyak orang beli PPI ini sendiri dan diminum setiap hari. Padahal ini bisa menyembunyikan gejala penyakit yang lebih serius. Karena mereka nggak tahu, nyeri sedikit aja PPI, nyeri sedikit aja minum obat golongan PPI gitu. Contohnya kayak omeprazol dan lansoprazol kayak gitu ya. Nah, padahal ini bisa kayak menyembunyikan gejala penyakit yang lebih serius dan tentu menimbulkan resiko. Jadi sebaiknya tetap konsultasi dulu ke dokter atau apoteker. Jangan sampai obat yang harusnya membantu ya malah bikin masalah baru. Oke, nah gimana nih tanggapan Bapak untuk masyarakat yang terlanjur mengkonsumsi PPI dalam jangka panjang? Langkah apa yang sebaiknya dilakukan apakah mereka langsung berhenti gitu aja atau perlu penurunan dosis dulu? Oke, jadi kalau emang yang sudah terlanjur ya, sebaiknya jangan langsung dihentikan secara mendadak dulu ya, karena bisa bikin asam lambung rebound lah. Artinya itu kayak naik drastis kayak gitu Mbak. Oke, jadi solusinya gini, turunkan dosisnya secara bertahap atau dikurangi frekuensinya. Yang biasanya dosisnya kan tinggi tuh, atau misalkan kayak gimana turunkan dulu. Terus misalkan frekuensinya misalkan sering tuh bertahap dulu, sedikit-sedikit lah gitu ya. Karena kalau kita langsung dihentikan secara mendadak ya tadi asam lambung kita takutnya tiba-tiba naik secara drastis gitu. Oke, tentu saja dengan itu semua itu harus pendampingan dari dokter juga ya. Yang penting jangan panik, tapi tindakan harus bertahap dan terkontrol. Itu aja Mbak. Oke. Terus nih, agar tetap aman dan tidak menimbulkan efek samping jangka panjang, penggunaan PPI sebaiknya dibatasi dalam rentang waktu berapa lama sih Pak? Kalau dibilang rentang berapa lama, idealnya itu 2-4 minggu sih ya. Jadi sudah cukup untuk kasus yang ringan. Kalau untuk kasus kronis seperti GERD, bisa lebih lama, tapi harus emang tetap ya di bawah pengawasan medis. Iya, terus juga jangan sampai minum PPI terus-terusan tanpa tahu alasannya gitu. Misalkan ada apa-apa langsung beli ini, misalnya langsung beli, jangan gitu. Kalau bisa emang kita minum obat apapun itu harus tahu gitu ya indikasinya itu buat apa sih. Jangan sembarang sakit-sakit perut dikit atau mah dikit langsung beli PPI gitu aja sih Mbak. Jadi emang harus tahu sih alasannya buat apa kita. Itu aja. Oke, sebagai penutup mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat terkait penggunaan obat lambung seperti PPI agar lebih rasional dan sesuai kebutuhan.
Oke, tentu ya. Jadi saya ingin menyampaikan nih bahwa PPI itu adalah obat yang efektif dan aman jika digunakan sesuai anjuran ya. Iya. Tapi jangan sembarangan juga. Oke, yang pertama misalkan nih saya kasih ini ya, gunakan hanya saat memang kita memerlukan obat itu. Yang kedua itu jangan konsumsi tanpa konsultasi. Terus jaga pola makan, kurangi stres, dan hindari makanan-makanan pemicu seperti pedas, asam, dan kopi yang bisa menyebabkan iritasi lambung lah kayak gitu. Soalnya kan dikit-dikit nanti kalau dibilang sakit lambung, dikasih PPI langsung kayak gitu-gitu. Ya karena emang fungsinya itu emang dia menekan gitu ya, jadi Iya. cepet ya menurunkan asam lambung itu. Cuman nggak semua yang namanya asam lambung itu langsung harus dikasih PPI gitu, Mbak. Oke, terima kasih banget Bapak ya. Ilmunya sangat berguna dan bermanfaat, guys. Semoga semakin banyak yang sadar kalau obat itu harus digunakan dengan tepat dan gak asal minum tiap hari. Oke, sekian saja untuk episode hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, sehat itu bukan cuma soal minum obat, tapi juga soal tahu kapan harus dipakai dan kapan harus berhenti. Oke.